Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi barakati ulumihi fi dharaini amin. Faslun, adapun pasal selanjutnya, bab yang selanjutnya, fi mujibil ghusli, dalam penjelasan atau menerangkan perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Tentunya di sini maksudnya mandi besar, ya, kita nyebutnya mandi hadas besar. Wal ghuslu, adapun mandi, lugotan dalam bahasa atau secara bahasa, apa sih yang dimaksud mandi? Mandi itu sayalanul ma'i, yaitu mengalirkan air, ala syai'i, atas sesuatu, mutlakon, secara mutlak. Secara bahasa, yang namanya mandi, ya mengalirkan air atas sesuatu, maksudnya kepada suatu bagian secara mutlak kalau secara bahasa. Wa syar'an, adapun dalam syariat atau secara syariat, itu sayalanuhu, mengalirkannya, rujuknya ke air, hunya alma, mengalirkan air, ala jami'il badani, kepada seluruh badan atau kepada seluruh tubuh, biniyatin, dengan niat, makhsusatin, yang khusus atau yang tertentu. Jadi kalau secara syariat sendiri, yang dimaksud dengan mandi bukan cuma sekedar mengalirkan air kepada badan, tapi juga biniyatin mahsusoh, ya, berkaitan juga, bergantung juga dengan niat. Nah, inilah yang membedakan antara satu perkara dengan sesuatu yang jadi ibadah. Jadi teman-teman harus pahamin, ya, sesuatu itu bisa menjadi ibadah karena niat, yang dulu kita pelajarin di kitab Al-Majalisus Saniyah, ya. Kalau teman-teman cuma sekedar mengalirkan air kepada badan, ya, tanpa disertai niat, ya, teman-teman cuma dapat segernya badan, gitu, ya, badan jadi enak, jadi fresh, gitu, tapi nggak dapat pahala, gitu, kalau nggak pakai niat. Semua ibadah seperti itu, ya, semua perkara seperti itu. Yang membedakan antara satu perkara kemudian jadi ibadah adalah dengan adanya niat dan tata cara yang berbeda. Teman-teman misalnya, gitu ya, sakit, terus masuk ruang operasi, dokter nyuruh besok kamu puasa dulu, ya. Lah puasa yang kayak gitu karena puasanya sebab sakit, ya, disuruh sama dokter karena kita pengen operasi, maka nggak ada nilai ibadah. Nah, yang membedakan dengan puasa yang lainnya, ketika kita puasa sunnah karena kita niat puasa sunnah, ketika kita puasa Ramadan karena kita niat puasa wajib, itu yang menjadikan pahala, gitu, paham maksudnya, ya. Tapi kalau kita niat puasanya karena dokter disuruh, anjuran dan sebagainya, maka puasanya nggak ada nilai, ya, cuman dapat sehat gitu aja udah, tapi nggak bernilai pahala. Itu yang membedakan satu perkara, ya, dengan satu hal yang menjadi sebuah ibadah. Jadi perkara itu kalau mau jadi ibadah bernilai pahala, ya, jangan teman-teman sampai nggak niat, gitu. Walaupun nggak diniatin pun ada efek, ya, sekali lagi, ya, walaupun tanpa niat pun tetap ada efek. Seperti mandi, ya, nggak teman-teman niatin nih mandi sunnah, nggak teman-teman niatin mandi wajib, tetap ada efek, badan seger. Tapi kalau pahala nggak ada, orang nggak ada niatnya, ya. Tadi saya contohin puasa, tetap ada efek, badan sehat, tapi nggak bernilai ibadah. Jadi suatu perkara yang merubah dia dari perkara biasa menjadi ibadah adalah dengan niat dan tata cara, gitu ya.
Waladhi, dan adapun perkara yujibu yang membuat wajib atau yang menjadikan wajib al-ghusla akan mandi, itu sitata asya'a, ada 6 perkara. Nah, untuk perkara yang kita itu diwajibkan mandi sendiri ada 6 perkara. Salah satu adapun 3 perkara. Minha, darinya, maksudnya dari 6 perkara tadi, itu tashtariku, sama-sama dialami, fiha, di dalamnya. Maksudnya di dalam 3 perkara tersebut, siapa yang mengalaminya? Ar-rijalu, kaum laki-laki, wan nisa'u, dan kaum perempuan. Dari 6 perkara tadi, 3 diantaranya dialami oleh laki-laki dan perempuan. Wahia, adapun dia 3 perkara tersebut yang mewajibkan mandi pada laki-laki maupun perempuan. Yang pertama itu iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 alat khitan, maksudnya 2 alat kelamin. Ya, ini bahasa halus ya. 2 alat khitan. Nah, kan laki-laki dihitan, ya, disunat. Perempuan disunat gak? Disunat. Ya. Cuman bedanya kalau laki-laki disunatnya dipotong kulupnya, ya. Kalau perempuan cuman disentil doang. Nah, disentil atau digores sedikit. Nah, jadi sama-sama dihitan. Jangan kira perempuan kagak dihitan. Nah, makanya hati-hati. Kadang-kadang ini buat perempuan ke depannya, ntar kalau jadi ibu, ya, khitan itu penting untuk kepuasan seks. Ya, ini agak 18 plus ya. Tapi penting saya sampaikan ya. Jadi jangan sampai perempuan itu nggak dikhitan. Jangan sampai perempuan itu nggak disunat, karena kelak nanti kalau kebetulan dapat suaminya yang loyo, itu bisa bikin prahara di rumah tangga. Ya. Ya, mohon maaf buat teman-teman yang masih muda, masih kecil ya, si SMP masih SMA, ya, cinta-cintaan tuh, pacaran-pacaran tuh bullshit sebetulnya. Ya, ini Mas Andi udah tahu, udah tahu dah ya. Pacar-pacaran tuh Mas Ardan ya, Mas Wanda, itu bullshit bener deh. Ntar mah kalau udah nikah tetap duit yang penting. Ya tadi ya, mau laki ganteng gimana kagak punya duit, hilang udah. Ya. Satu, duit, yang kedua ya mohon maaf 17 plus nih. Nah, termasuk di dalamnya adalah kemampuan seorang laki-laki di atas tempat tidur, hubungan badan, seks. Nah, perempuan yang tidak dikhitan itu cenderung sulit untuk mendapatkan kepuasan seks. Ini teman-teman perlu tahu. Makanya yang perempuan kalau bisa nanya sama emaknya, sama bapaknya, dulu saya disunat gak bu? Gitu. Karena khawatirnya jangan-jangan nggak sempat disunat dulunya, ya, karena banyak mau ibu yang agak belum ngerti lah gitu ya. Nah, itu bahaya secara hubungan suami istri. Kalau dapat lakinya loyo, nah maka si istri belum sempat puas. Orang disunat aja itu istri kadang-kadang sulit untuk puasnya. Ini saya kasih tahu, saya kasih bocoran, dah. Anda kasih bocoran dah, ya. Tanya Mas Andi no, mau percaya, bener. Laki-laki itu ya nafsunya doang gede, ya. Tanya Mas Andi loh, ya, laki-laki itu nafsunya doang gede teman-teman. Nah, ini saya jujur aja biar paham, ya. Kalau udah di atas ranjang kalah sama perempuan. Lah, laki-laki itu punya ya 1% doang lah ibaratnya. Nah, kenapa? Karena 99%-nya diumbar. Dipakai buat kerja, dipakai buat dagang, ya. Kalau teman-teman sekolah ya sekolah, kuliah, ya, dan sebagainya. Beda sama perempuan. Perempuan itu dari 100 tadi itu 99%-nya yang ditahan. Jadi yang diumbar cuma 1% kalau perempuan. Ya, itu kebalikannya. Kalau laki-laki yang diumbar 99%, yang ditahan 1%. Tapi kalau perempuan dibalik. Yang ditahan malah 99%. 1%-nya keluar dikit doang. Ya, genitnya perempuan itu nggak segenit laki-laki, ya kan? Tapi mohon maaf, nanti kalau udah nauzubillah misalnya pacaran, kebanyakan yang kebobolan itu ya mereka-mereka yang
99% nafsunya itu nggak bisa ditahan. Ya, nauzubillah ya. Dan kejadiannya memang begitu. Itu termasuk nanti dalam hal teman-teman udah nikah, yang perempuan misalnya, sekali lagi ya. Nah jadi hati-hati, sepele ya. Terus untuk laki, nah ini saya kasih sedikit bocoran ya. Ini lagi-lagi 17 plus ya. Nanti teman-teman yang laki-laki atau yang perempuan kalau udah punya anak ya, sunatnya kalau bisa jangan pakai laser ya. Sunatnya itu sunat manual biasa aja ya, biasa gunting dan sebagainya. Apa yang membedakan? Ini teman-teman biar tahu, biar paham ya. Kalau udah terlanjur pakai laser udah ya saya gak ini agak sedikit melebar ya. Nah, jadi biar gak ngantuk dulu ya kan. Nah, ini perempuan harus paham, laki-laki juga harus paham. Di antara yang bikin puas ketika hubungan badan adalah kulupnya si suami itu, zakarnya si suami yang masih punya topi. Kalau di laser itu nggak ada topinya. Itu yang nggak bisa bikin puas ketika terjadinya hubungan badan antara seorang suami dengan istri. Tapi kalau ada topinya karena sunatnya biasa, itu yang bikin perempuan cepat puas. Nah, laki-laki yang disunatnya dulu di laser itu nggak ada topinya, itu sulit buat perempuan puas, bener. Jangan salah. Makanya ntar perempuan juga kalau bisa sebelum dilamar tanya lakinya dulu. Nah ya, dulu di laser apa sunat biasa gitu. Nah sekarang udah kebanyakan sunatnya laser masalahnya. Nah habis sudah, bener. Enggak, saya kasih tahu banyak loh status perceraian yang dia itu ya nauzubillah ya, gara-gara masalah hubungan diranjak, masalah hubungan seks. Emang ya tadi saya bilang pacaran bullshit pacaran. Cuman teman-teman senang-senang bahwa gue punya pacar gitu doang. Udah nikah nggak kepake. Nikah tuh yang penting dua ya, satu punya duit, yang kedua yaitu hubungan ranjang, hubungan seks. Duitnya ada, hubungan seks lancar, aman, insya Allah ya. Apapun yang terjadi dalam rumah tangga ya biasa lah, berantem dikit biasa itu. Tapi andai kata di antara dua itu nggak menunjang, boh ganteng ya kan, gantengnya minta ampun lah ya kan, rambut pirang, hidung mancung ya, kuping caplang, pokoknya cakep lah, ganteng misalnya gitu. Nggak punya duit, berantem rumah tangga, bener deh. Nggak punya duit nih, lakinya ngojek misalnya gitu ya. Walah, perempuannya minta beliin make up agak kebeli, perempuan minta beliin lipstick agak kebeli. Nah kan perempuan kan perlu dirawat Mas Andi, ya nggak? Nah biar cakep udah ya. Nggak bisa ngebeliin kayak gitu, boro-boro ntar yang lain-lain berantem rumah tangga, bener dah. Ya, mungkin perempuan jangan sok-sokan ya, pacaran udah lakinya agak punya duit ya, karena belum ketahuan. Makanya tadi saya bilang bullshit udah. Makanya dulu pernah saya sampaikan ya, ini sih tips, bukan saya nganjurin pacaran, bukan. Kalau emang teman-teman udah punya nafsu seperti itu, pengen nikah, langsung ngomong, baik yang laki kepada perempuannya ataupun yang perempuan kepada yang lakinya. Udah lo belajar dulu deh. Kalau yang kerja, ya udah lo kerja dulu deh, nyari duit. Yuk kita tentuin tahun berapa kamu melamar saya. Kalau perempuan, misalnya sekarang tahun berapa? 2023. Ya, yang perempuan misalnya umurnya 15 gitu ya. Ya udah 10 tahun lagi, berarti 2033. Nanti kamu punya uang, datang ke orang tua saya, bawa uang kamu lamar saya. Bawa mahar kamu, mas kawin kamu lamar saya di tahun 2033. Untuk saat ini kamu belajar, saya juga belajar. Nanti kamu kerja, saya juga kerja nyari duit. Udah enak deh, bener. Timbang pacaran sono sini ya kan, minumnya mending minumnya cakep gitu kayak teh sisri ya kan, sama promak buat tahan lapar ya kan. Ya bener deh, bullshit deh, bener, percaya deh saya, bener ya. Baik yang laki maupun perempuan bullshit, ngabisin duit. Yang laki yang ngabisin duit juga, orang masih punya orang tua ya kan, belum bisa nyari duit ya. Bisa ada Mas Ardan, misalnya Mas Wanda lah, emang punya duit orang tua ya kan, belum bisa cari duit. Ini pengalaman saya kasih tahu, jujur aja. Nah, yang kuat itu di rumah tangga itu cuma dua itu. Satu masalah ekonomi ya, masalah duit. Yang kedua masalah hubungan badan. Masalah ekonomi aman, masalah hubungan badan aman, insya Allah santai deh. Ya ada masalah-masalah dikit rumah tangga biasa lah. Tapi kalau misalnya ada masalah di ekonomi atau ada masalah di hubungan badan, masalah ranjang, masalah seks, itu cepat rumah tangga hancurnya. Cepat rumah tangga hancurnya. Bener.
Ya, betapa banyak orang yang dia ya maaf ya secara ekonomi mapan, tapi karena hubungan badan diranjangnya enggak memuaskan, akhirnya si perempuan selingkuh. Nah, kan banyak kasus-kasus kan. Ya terakhir tuh Sambo tuh, ya kan, kurang apa coba? Kan ngikutin ya Sambo ya. Selingkuhnya sama ajudannya coba bayangin, sama pembokat ya kan, coba bayangin. Ya itulah manusia. Ya, apa kurang kaya? Wow, kayanya minta ampun, 7 turunan itu. Bukan 7 turunan, 7 turunan 7 tanjakan itu ibaratnya. Kagak habis-habis duitnya. Tapi kenapa kurang? Tapi kenapa selingkuh? Ya tadi mungkin diantaranya itu hubungan badannya nggak memuaskan bagi si perempuan. Maka dan tadi saya sampaikan perempuan itu emang nafsunya gede. Apalagi kalau nggak dihitan. Wow, itu orang dihitan aja nafsunya gede. Apalagi nggak dihitan. Ya, ini percaya dah, kalau nggak percaya ntar nanti buktiin kalau udah nikah. Bener. Wah, laki tuh tanya Mas Andi sampai kecapean ngeladenin perempuan tuh sampai kecapean. Lelaki mau capek pulang kerja ya, Mas Andi ya. Itu ada Mas Andi tahu Mas Andi. Bener. Kita mah capek udah aktivitas ya kan. Nah, perempuan masih nagih. Ntar yang perempuan juga gitu tuh. Ya, laki-laki tuh liar itu di hadapan keramaian. Sendirian cengok dia laki-laki, ya. Ya kayak saya nih gini, saya di depan teman-teman, wow gembira. Kalau lagi sendirian dia cengok saya. Beda sama perempuan, perempuan terbalik. Rame-rame diem, nah itu kau coba sendirian, wah ngaca, joget, wah macam-macam. Bener deh, itu bedanya laki sama perempuan tuh. Ya makanya dibalik lagi ya, kelak nanti teman-teman punya anak, jangan lupa ya anaknya dihitan, disunat ya. Wa yu'abbaru dan digambarkan an hadal iltiqai, maksud daripada bertemunya ini ya, maksudnya bertemunya dua alat kelamin ini apa biilajin dengan masuknya alat kelamin hayyin yang hidup. Oh, jadi yang mewajibkan mandi di sini yang masuk itu adalah barang yang hidup gitu. Jadi seandainya dalam tanda kutip nauzubillah ada seorang perempuan mayit jenazah disetubuhin sama laki-laki yang hidup, padahal si perempuan itu sudah dimandikan, kan berarti suci ya. Nah sebelum dia dikuburin kok disetubuhin, atau mungkin udah dikuburan disetubuhin. Zaman dulu banyak teman-teman kasus kayak gitu, bahkan di zaman Nabi ada kayak gitu. Nah maka yang wajib mandi adalah si laki-lakinya, karena si laki-laki yang masih hidup, sedangkan perempuan enggak, karena si perempuannya udah jadi jenazah, udah mayat gitu ya. Wabihin yang jelas. Nah bukan cuman hidup doang tapi juga jelas, maksudnya jelas alat kelaminnya ya. Kalau laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan, jadi bukan khunsa. Goyaba yang memasukkan hasyafata zakari akan ujung lubang zakarnya laki-laki. Hasyafa itu lubang ya, zakar ya zakar, alat kelamin laki-laki. Minhu darinya. Au qadroha atau kira-kiranya. Min maktu'iha dari potongannya zakar. Jadi ada zakar kagak genep ya, separuh doang. Depannya topinya hilang ya, karena dulu sakit operasi dan sebagainya, jadi batangnya itu nggak ada ujungnya ya, terpotong. Fi farjin, ke dalam farjinya wanita. Maka yang kayak gitu juga sama, mewajibkan mandi. Jadi walaupun cuman set gitu doang, nggak masuk semuanya, tetap wajib mandi. Nah maksudnya gitu, walaupun cuman sebagian, atau ada zakar yang terpotong ya, harusnya genep utuh segini ya, nah kepotong ya, kepotong tinggal setengah doang, itu masuk ke dalam farji wanita, maka tetap wajib mandi. Wayasiru, maka jadilah siapa al-adamiyu ya, anak keturunan Adam, maksudnya manusia, al-mulaju yang dimasuki ya, dimasukin hasyafah zakar ya, alat kelamin laki-laki, fihi di dalamnya, maka jadilah dia itu junuban, junub, keadaannya junub, hadasnya namanya jinabat ya. Biila jima, dengan masuknya sesuatu,
zukiro yang disebutkan. Maksudnya tadi yang udah disampaikan ya, yaitu hasyafah zakar. Amal mayitu, adapun sedangkan bagi mayit, fala yu'adu, maka tidak perlu mengulang, apa gosluhu, memandikannya, biilajin, dengan masuknya zakar, fihi, di dalamnya. Ini tadi udah saya sampaikan ya. Jadi kalau buat mayit sendiri, baik mayitnya laki-laki yang disetubuhi oleh perempuan hidup, atau sebaliknya mayit perempuan yang disetubuhi laki-laki hidup, maka untuk mayit nggak perlu dimandiin lagi. Wa amal khunsa, dan adapun sedangkan bagi khunsa, ingat ya, khunsa bukan bencong, bukan orang yang punya alat kelamin ganda ya, farji dia punya, zakar dia punya. Al muskilu, yang muskil ya, muskil itu ya aneh, yang asing, yang gak umum. Maka fala gusla, tidak wajib mandi, alaihi, baginya, biilaji hasyafatihi, dengan sebab memasukkannya farji pada lubang zakarnya. Jadi kan unsa punya dua alat kelamin ya, farji sama zakar. Lah farjinya dia dimasukin sama zakarnya dia sendiri gitu. Nah yang kayak gitu kagak wajib mandi gitu. Paham maksudnya ya? Lah gimana caranya ya, kagak tahu ya, jangan dibayangin. Ya, pokoknya begitu dah. Nah, kita makan alat kelaminnya normal ya kan, nggak usah dipikirin udah. Wala biilajin, dan tidak juga dengan memasukkan zakar, fi kubulihi, pada alat kelaminnya ya. Jadi baik farji yang masuk ke zakar ataupun zakar yang dimasukin ke farji, maksudnya gitu, sama aja ya. Jadi yang menyebabkan mandi pertama ya itu adalah hubungan badan, gampangnya ya, bertemunya alat kelamin. Ini dialamin baik laki-laki maupun perempuan. Lah yang kedua, waminal mustaroki, dan diantara yang sama dialami, maksudnya dialami laki-laki sama perempuan, kan ada tiga ya. Yang keduanya itu inzalu, keluar, ai maksudnya khurujul manihi, keluarnya air mani atau air sperma, min syahsin, dari kelaminnya seseorang, bi ghairi ilajin, dengan tanpa memasukkannya. Jadi walaupun tanpa hubungan badan, kalau keluar mani baik laki-laki maupun perempuan maka wajib mandi. Wa in qala, walaupun sedikit, apa almaniyu, mani tersebut, mani yang keluar, kaki trotin, seperti setetes, boleh. Oh saya kan maninya keluarnya setetes, ya tetap aja ya, mau setetes mau sendok ya kan, tetap wajib mandi. Walau kana, nah dan walaupun adanya si mani itu ala launid dami, dengan berupa warnanya darah. Jadi nggak umum, biasanya mani itu putih ke kuning-kuningan ya, tapi ini yang keluar maninya berwarna kemerah-merahan kayak darah, tetap yang kayak gitu juga wajib mandi. Walau kana, dan juga walaupun adanya apa al khariju, sebab keluarnya, bijimain, dengan sebab jima, hubungan badan ya, bahasa halusnya jima, jima wati itu namanya hubungan badan ya, makanya jangan namain anak jima, jangan wati artinya hubungan badan ya. Au ghairihi, atau selainnya ya, atau selain hubungan badan, fi yaqzatin, baik saat sadar, dalam keadaan sadar ya, ya misalnya nauzubillah ya, laki-laki misalnya onani,
perempuan masturbasi, nah, itu juga wajib mandi, keluar mani. Au naumin, atau dalam keadaan tidur, lagi tidur mimpi ya, laki-laki ketemu bidadari, perempuan ketemu cem-ceman sekolahan, misalnya gitu. Maka walaupun tidak sadar keluar mani, wajib mandi. Bisyahwatin, dengan serta birahi atau dengan serta syahwat, au ghairiha, atau tidak syahwat. Jadi baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat. Min tariqihi, baik dari jalan atau dari cara al-mu'tadi, yang sesuai adat atau normal, baik keluarnya itu secara normal maksudnya, au ghairihi, atau tidak normal. Lah contoh nggak normal apa? Ka'anin kasaro, seperti retaknya atau patahnya, apa sulbuhu, tulang punggungnya. Ada orang ya tabrakan ya, tulang punggungnya patah. Tulang punggung itu teman-teman itu larinya langsung ke alat kelamin ya. Fakhoroja, lalu keluarlah apa maniyuhu, air maninya atau spermanya. Lah pas tabrakan tadi ya, tulang punggungnya retak atau patah, keluar mani. Nah maka orang tersebut juga wajib mandi gitu. Jadi baik secara adat ya normal ataupun secara enggak normal ya. Karena ya laki-laki ataupun perempuan itu birahinya itu beda-beda teman-teman ya. Tadi saya sudah sampaikan sedikit ya, ini karena bersinggungan dengan syahwat ya, saya sampaikan sedikit. Ada juga laki-laki itu dia bisa nahan syahwat ya, ketika perempuan dia lihat, atau sebaliknya perempuan bisa nahan syahwat ngelihat laki-laki ganteng. Tapi ada kalanya baik laki-laki atau perempuan nggak bisa nahan syahwat ya, jadi bawaannya teng bawaannya teng aja gitu. Laki-laki ngeliat perempuan teng, nah, perempuan ngeliat laki-laki teng ya, itu juga ada yang kayak gitu. Nah itu kan secara normal berarti ya, atau secara tidak normal ya. Dia berangkat sekolah, dia berangkat kuliah, ngelihat laki-laki ganteng kalau perempuan, atau kalau laki-laki ngelihat perempuan cakep ya, pakai rok mini ya, tahu Metro Mini tahu apa ya, pokoknya mini. Nah, roknya mini ya kan, sampai ke paha. Nah, yang perempuan misalnya ngelihat laki-laki ganteng ya kan, wis badannya atletis, sispek ya kan. Nah, tiba-tiba pulang dari sekolah, pulang dari kuliah, kok ada bercak air mani di dalam celana dalam dia, ya berarti udah jelas itu birahi, berarti itu syahwat, wajib mandi. Walaupun tanpa ada cara ya, walaupun tanpa ada torek ya, tadi saya sampaikan, walaupun tanpa ada cara onani misalnya atau cara masturbasi, tetap ya, dan bahaya ya. Hati-hati, saya beberapa kali saya teman-teman saya sampaikan, yang laki-laki ke perempuan ya, jangan banyakkan ngayal ya, nanti kalau udah nikah lemah syahwat. Hati-hati, saya kasih tahu ya, baik perempuan maupun laki-laki, banyakkan ngayal di masa bujangan, di masa perawan. Ntar kalau udah nikah ya, bayangan tersebut, hayalan kita itu kan udah keseringan ya, itu nanti bikin lemah syahwat ya. Kalau nggak percaya teman-teman searching deh di Google deh, di antara penyebab lemah syahwat ya, kalau bahasa kerennya impoten atau ejakulasi dini ya. Kalau zaman dulu orang nyebutnya editansil, bukan editansil koruptor, bukan, ejakulasi dini tanpa hasil. Jadi hubungan badan aja ya, punya anak kagak kagak punya anak. Ini udah banyak loh zaman sekarang, hati-hati. Makanya ngeri sekarang. Untung saya udah nikah duluan Mas Andi itu. Bener ngeri zaman sekarang. Jakarta aja, lihat teman-teman, lihat surveinya. Jakarta itu laki-laki 70% siswa SMP SMA itu udah nggak bujangan lagi, udah nggak perjaka lagi. 70% yang laki-laki, yang perempuan 45%. Siswi SMP SMA
itu udah pernah melakukan hubungan badan. Gak bisa saya bayangin itu ya kan, bekas-bekas deh. Nah, makanya tadi saya bilang ya, pokoknya udah pacaran udah pasti kagak bener deh, bener deh. Jangan bangga dulu, yang laki-laki yang perempuan dulu. Ada laki-laki kok pacaran, udah pasti gak bener. Perempuan kok pacaran udah pasti gak bener. Pasti itu salah satu di antara 70% sama 45% ya. Bener, udah gak perjaka, udah gak perawan aja. Rugi bandar bener. Rugi. Ya. Iya. Orang zaman sekarang nyari yang soleh-soleha. Ya orang soleh-soleh kagak bakal pacaran, Paul ya. Ya kan logikanya kan gitu ya kan. Saya pengen dapet suami soleh yang laki-laki, saya pengen dapet istri soleha. Iya orang istri soleh-soleha gak bakal pacaran nih, dekem di rumah. Makanya dulu saya bilang kalau pengen ngelihat laki-laki soleh, ya gampang. Ke musola kalau subuh, ke masjid kalau subuh, itu sholat subuh dia, tuh laki-laki soleh. Cari tuh yang kayak gitu, yang perempuan, kawinin lah. Ya, kalau bisa kita yang lamar. Ya. Nah kalau laki-laki gimana? Cari perempuan yang mau ngaji. Bukan ngaji ngibar-ngibarin bendera, bukan ya. Ngaji kayak begini nih, ngaji fikih. Ya. Supaya apa? Supaya kita ntar punya anak, baik laki-laki maupun perempuan ya, anaknya terdidik. Kan bolak-balik saya sampein, bibit bobot bebet, ya kan? Anak kita itu ya hasil kita. Teman-teman jangan kecewa ntar kalau anak kita belangsak, kalau orang bapaknya aja begitu sama. Ya. Saya sampai sedikit ya. Jadi ada mani, ada madi. Ya. Kalau mani itu suci teman-teman, tapi mewajibkan mandi. Kalau madi itu najis, ya, tapi dia tidak mewajibkan mandi. Ya. Apa bedanya mani sama madi? Nah, kalau mani tadi udah dijelasin ya. Di antaranya mani itu keluar dengan adanya syahwat, baik syahwat tinggi maupun syahwatnya rendah, baik secara normal maupun tidak normal, baik secara dipaksa dalam artian tadi onani, masturbasi, atau dalam keadaan tidak dipaksa, baik secara sadar maupun secara tidur. Itu mani ya definisinya. Berarti kalau mazi selain itu. Apa tuh mazi? Misalnya ada orang punya penyakit, kalau habis kelelahan suka keluar cairan. Buat perempuan itu namanya keputihan, buat laki-laki itu namanya madi. Nah keputihan sendiri nih buat teman-teman yang perempuan itu ada dua, ada keputihan yang najis, ada keputihan yang enggak najis. Keputihan yang najis yaitu keputihan yang keluar dari dalam alat kelamin, dari dalam vagina, ya. Tapi kalau keputihan yang keluar dari bibir kelamin, ya, kalau cara bedainnya gimana? Jongkok aja. Ya, kalau perempuan, teman-teman yang perempuan nih jongkok, kok bibirnya kelihatan, itu bagian zohir. Nah, maka yang bagian itu keluar itu keputihan yang tidak najis. Tapi kalau dari dalam alat kelamin, maka keputihan itu najis. Nah, ini nanti konsekuensinya pas sholat soalnya. Ya kalau sholat otomatis ganti celana dalam. Itu setelah berwudu atau sebelum berwudu ya ganti celana dalam dulu, cebok dulu, karena keputihannya najis, berasal dari dalam vagina. Begitu pula yang laki-laki mazi, ya kagak ngapa-ngapain, kagak ngeliat perempuan cakep, ya kagak bersentuhan sama perempuan cakep, habis olahraga, habis main bola, ya pulang ke rumah kok ada bercak kuning. Ya, kuning keputih-putihan mirip sama kayak mani. Maka yang keluar itu berarti bukan mani tapi mazi. Nah mazi itu najis, ya, tapi tidak mewajibkan mandi. Itu bedanya ya. Jadi biar paham. Ada lagi nanti wadi. Wadi itu ya tadi termasuk penyakit ya. Ada orang punya penyakit, biasanya orang-orang yang ya tadi editansil ya, ejakulasi dini tanpa hasil ya. Jadi impoten itu juga ada. Jadi ada wadi, ada madhi, ada mani. Mani suci, wadi sama madhi najis. Dan itu juga dialami oleh perempuan, jadi bukan cuma laki. Titik, itu yang kedua ya. Terus yang ketiga, yang dialami laki-laki dan perempuan, yang menyebabkan mandi junub, wa minal mustaroki. Dan yang ketiga, di antara yang sama-sama dialami, dialami laki-laki sama perempuan, yang menyebabkan mandi itu al-mautu, maut, mati, jadi kematian.
Cuman bedanya kalau orang mati kalau mandi sendiri ya. Kalau orang hubungan badan mandi sendiri. Orang keluar air mani mandi sendiri. Tapi kalau mati ya jangan mandi sendiri, repot ya, bisa geger ntar dimandiin sama orang. Illa fi syahidin, kecuali keadaan syahid ya, kecuali orang yang mati perang di jalan Allah. Syahidnya syahid dunia wal akhirah ya, bukan syahid dunia. Kalau syahid dunia kan dulu pernah saya sampaikan, diantaranya perempuan misalnya dia melahirkan, meninggal, itu syahid. Tapi syahidnya syahid dunia, tetap dimandiin. Ada orang kejatuhan, reruntuhan bangunan, mati, itu syahid dunia itu. Jadi di alam barzah gak ditanya macam-macam ya, tapi karena syahid dunia tetap dimandiin. Orang yang tenggelam syahid dunia, tapi tetap dimandiin, bukan syahid akhirat ya. Kalau syahid akhirat ya orang-orang yang perang di jalan Allah, berjuang atas nama agama Islam itu. Yaitu ya 3 yang dialami laki-laki dan perempuan. Wasalah satu, dan ada pun 3 perkara tahtasu yang khusus biha dengannya siapa anisa'u perempuan. Nah kan tadi ada 6 ya, jumlah totalnya kan 6. 3 dialami laki-laki dan perempuan. Nah yang 3 sisanya ini hanya dialami oleh perempuan. Wahia, adapun dia ya, rujuknya ke salasah 3. Yang pertama itu al-haidu, head. Nah, head ya. Ayyid damu maksudnya adalah darah, al-khoriju yang keluar, min imro'atin dari farjinya wanita, balagot yang telah mencapai, tis'a sinina usia 9 tahun. Ingat kalau perempuan ya umumnya 9 tahun ke atas, maksimal 15 tahun. Umur 15 tahun perempuan head nggak head, laki-laki umur 15 tahun pernah keluar mani, tidak pernah keluar mani, maka dihukumi balik. Itu yang pertama, head. Yang kedua wanifasu, nifas. Wahwa adapun dia, maksudnya nifas, itu adamu darah, al-khoriju yang keluar, akibal wiladatu setelah wiladah atau setelah melahirkan anak. Iya lah, melahirkan anak, maksudnya melahirkan binatang. Pak Ustadz dada aja kata Pak. Fa'inau, maka sesungguhnya nifas itu mujibun, mewajibkan, lil gusli untuk mandi, qot'an secara qot'i, secara pasti. Kalau di kitab takrib yang lain atau kitab Fathul Qorib yang lain bukan qot'an tapi mutlakon, secara mutlak ya. Tuh ya, yang kedua. Lah yang ketiga wal wiladatu, adapun yang ketiga yaitu melahirkan, al mashubatu yang mana disertai, bil balali dengan basah-basah ya, maksudnya ada bercak-bercak melahirkan. Itu mujibatun ya, mewajibkan juga, lil gusli untuk mandi, qot'an secara qot'i. Qot'i itu pasti ya, pasti maksudnya secara syariat, ulama sepakat. Wal mujarodatu, dan adapun yang tanpa ya, tiada, boleh. Anil balali dengan basah-basahan, maksudnya nggak pakai basah-basahan, nggak ada bercak-bercak, itu mujibatun juga mewajibkan, lil gusli untuk mandi, fil asohi menurut pendapat yang asoh, pendapat yang lebih benar. Jadi kalau bicara qaul kayak gini berarti ada 2 pendapat ya. Pendapat yang pertama mengatakan kalau nggak ada bercak-bercak basah ya berarti nggak wajib mandi. Tapi kalau menurut qaul yang asoh, yang lebih benar bisa diterima, tetap mau basah-basah wiladahnya ya, beranaknya, baik ada bercak-bercak maupun tidak ada bercak-bercak, dalam artian basah-basah tadi maksudnya bercak ya,
maka tetap mewajibkan mandi. Lah umumnya orang habis wiladah itu nyambung nifas. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.